Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada akhir tahun 2021 ini, pantaslah kita melihat dan mengevaluasi seluruh perjalanan hidup kita selama tahun 2021. Mari kita ingat ketika memulai tahun baru 1 Januari 2021, barangkali tidak semua ke gereja karena masih pandemi yang tinggi dan gereja masih banyak yang ditutup. Mungkin yang ke gereja hanya para petugas liturgi atau orang-orang tertentu saja. Tapi entah kita ke gereja tanggal 1 Januari 2021 maupun tidak ke gereja, saya yakin kita semua waktu itu mempunyai harapan dan bergembira memasuki tahun 2021. Kita semua mempunyai harapan bahwa sepanjang perjalanan tahun 2021 ini, saya mau ini, saya ingin ini. Dan kita bergembira karena boleh lewat tahun 2020. Maka di akhir tahun 2021 ini, saudara-saudari, kita bersyukur karena harapan itu sekurang-kurangnya adalah kita menyelesaikan tahun 2021. Kita berhasil menyelesaikan seluruh waktu tahun 2021. Persoalannya dan permenungan kita adalah sepanjang keberhasilan menyelesaikan tahun 2021 ini, kita juga berjumpa dan mengalami kejatuhan-kejatuhan, kegagalan-kegagalan. Di samping keberhasilan-keberhasilan, kita bisa menyebutkan data-data, fakta-fakta yang mengungkapkan keberhasilan-keberhasilan itu. Secara struktur paroki, sebagai organisasi Dewan Pastoral Paroki, sejauh saya mendengar dan mengamati sejak bulan Juli sampai sekarang, seluruh rencana apa yang direncanakan untuk tahun 2021 bisa dijalankan. Ada aktivitas-aktivitas rutin, ada pelayanan-pelayanan sakramen, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas yang disebut sebagai program. Meskipun barangkali program itu tidak bisa diukur sukses dengan sempurna, tetapi apa yang diprogramkan untuk tahun 2021 bisa dilaksanakan. Dari data statistik umat kita mendapatkan catatan tahun 2021 ada 63 orang yang dibaptis di paroki ini. Ada 50 orang yang komuni pertama. Ada yang menerima krisma karena dibaptis dewasa 3 orang. Ada perkawinan 30 pasang, meskipun tidak semuanya dari paroki ini. Ada yang menerima minyak suci 22 orang. Ada yang meninggal 40 orang. 40 orang lalu menerima minyak suci 22. Berarti cukup banyak yang meninggal tanpa diberi minyak suci. Mungkin karena pandemi, corona,
Atau ada juga yang tiba-tiba. Yang menjadi persoalan kalau tidak tahu. Keluarga tidak tahu bahwa perlu minyak suci. Saudara-saudari, data-data ini mengungkapkan kepada kita, dan saya kira saudara-saudari punya data yang lain mengenai hidup berkeluarga, bahwa ternyata memang kita perlu bersyukur seluruh perjalanan kita tahun 21 itu sampai pada hari ini, sampai pada akhir ini. Pasti ada keberhasilan-keberhasilan lain yang bisa kita syukuri, bisa kita ungkapkan sebagai keberhasilan. Kesuksesan studi anak-anak kita, keberhasilan dalam usaha-usaha kita, kesehatan yang kita miliki sampai hari ini, juga persaudaraan, persekutuan kita sebagai suami istri dalam tantangannya sebagai keluarga Kristiani. Semua itu saudara-saudari dalam bacaan pertama hari ini kita terima sebagai karunia dari Tuhan. Kita semua telah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Maka kita boleh mengalami yang kita sebut keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan. Dan teristimewa saudara-saudari karena kita sebagai umat beriman meyakini dan percaya Allah berjalan bersama dengan kita sepanjang tahun 21. Yang dalam bacaan Injil disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam di tengah-tengah kita. Keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan, syukur, kebanggaan-kebanggaan yang kita alami menjadi bagian dari cinta kasih Allah. Dan yang paling menyenangkan dan pantas kita syukuri saudara-saudari karena Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita dan menebus kita. Menebus kita sebagai orang-orang yang ada di dalam kegelapan, bisa melihat dan mengalami terang. Kita juga tidak menutup mata terhadap kekurangan, kejatuhan-kejatuhan kita, kegagalan-kegagalan kita. Yang dalam bacaan pertama disebut antikristus. Orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang dalam bacaan Injil disebut menolak terang. Kristus telah datang tetapi kemudian orang-orang itu menolak kehadirannya. Dan kita semua melihat dan mengalami bentuknya bermacam-macam. Tadi ada perkawinan 30 pasang, tetapi barangkali juga ada keluarga yang kemudian selesai. Barangkali ada juga anak-anak kita yang gagal. Ada anggota keluarga kita yang membawa duka, membawa kesedihan. Ada rencana-rencana kita yang tidak tercapai. Pandemi ini kemudian kita membaca banyak yang usahanya kemudian tutup. Tidak mendapatkan pekerjaan. Dan di tengah-tengah kegelapan seperti itu, saudara-saudari, kita tetap mempunyai kegembiraan karena Allah tetap menjelma dan diam di tengah-tengah keadaan seperti itu.
Allah tidak memilih keluarga siapa, keluarga ABC yang ditempati untuk menjelma. Tetapi semua kita, seluruh keluarga, tempat hadirnya Allah yang menjadi manusia. Maka menjadi usaha dan motivasi kita bersama, misi kita bersama, untuk selalu merasakan dan mengalami di sepanjang seluruh hidup kita, dalam kesuksesan, dalam pun kegagalan kita tetap menangkap dan melihat terang yang menuntun seluruh hidup kita. Juga pasti dalam pelayanan Dewan Pastoral Paroki ada yang merasa disakiti, atau ada yang kurang disapa, ada yang kurang diperhatikan. Sempat kali lalu diskusi boleh jenazah masuk gereja atau tidak. Situasi-situasi seperti itu tetap membuat kita bertanya dan mau bangkit berusaha untuk memperbaiki lagi. Dan karena itulah pada akhir tahun 2021 ini, bersama dengan seluruh umat beriman, kita ingin membangun ucapan syukur, kegembiraan, tetapi juga kewaspadaan. Supaya apa yang sudah kita alami sepanjang tahun 2021 tetap meneguhkan iman kita, tetap membuat kita percaya akan cinta kasih Allah yang menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, tetapi juga kita berani mohon ampun, minta maaf atas kekurangan, atas kesalahan-kesalahan kita, dan dengan niat yang sama, dengan keyakinan dan harapan yang besar, kita mau menyongsong tahun 2022. Semoga demikian.